Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feti Nur Aisyah dari Prodi Public Relations 2019 ingin mempresentasikan rencana bisnis saya dan tim saya yang telah kami buat yang bergerak di bidang fashion, terutama fashion wanita yang bernama Be Your Style Clothing. Nah, tim saya terdiri dari saya sendiri sebagai leader, Sri Rahayu sebagai tim kreatif dan media, Novi Wahyuningsih sebagai koordinator operasional, dan bagian finance dipegang oleh Pujastuti. Moto dari bisnis kami yaitu You can never go wrong with oversized clothing. Gagasan kreatif bisnis kami ini dimulai dari saya sendiri, pengalaman pribadi yang susah menemukan pakaian-pakaian untuk badan yang memiliki ukuran big size yang sesuai dengan ukuran badan kita ataupun memiliki kualitas produk yang bagus. Kalaupun ada, biasanya ukurannya itu akhirnya jadi terlalu sempit ataupun ketat ketika kami gunakan. Jadinya tidak nampak elegan ataupun nyaman untuk digunakan. Nah, karena alasan itulah kami ingin membuat suatu produk, terutama produk pakaian yang ramah ataupun yang nyaman digunakan bagi para wanita yang memiliki ukuran big size, ataupun sebenarnya bisa juga digunakan oleh wanita-wanita yang memiliki bentuk tubuh ideal untuk berpakaian yang lebih sopan. Dan kalau saya lihat tren pakaian untuk sekarang ini itu lebih condong ke pakaian-pakaian yang longgar tapi tetap nyaman dan simple gitu untuk digunakan. Nah, oleh karena alasan itulah kami ingin membuat bisnis yang bergerak di bidang fashion wanita. Nah, contoh produk yang ingin kami buat adalah seperti berikut. Kami menggunakan potongan-potongan yang simetris, potongan-potongan yang simple tapi tetap terlihat elegan, dan kami juga menggunakan warna-warna yang netral seperti hitam, putih, abu, dan lain sebagainya. Nah, untuk target pasar kami yaitu terutama perempuan di usia produktif, yaitu rentang antara usia 14 sampai 50 tahun, yaitu golongan menengah ke atas, ataupun wanita karir, ataupun wanita yang bekerja di instansi-instansi pemerintahan yang memiliki daya beli tinggi pastinya. Dan penjualan kami lakukan dengan cara face to face, memanfaatkan media sosial, ataupun mengikuti pameran-pameran produk fashion. Nah, posisi atau proposisi nilai unik dari produk kami yaitu pertama, kami menggunakan bahan baku yang berkualitas, serta kami mengembangkan inovasi-inovasi yang baru untuk produk-produk kami. Dan juga kami rencana ingin menggunakan bahan pewarna pakaian yang berasal dari alam, seperti dari tumbuhan hijau ataupun dari empon-empon yang bisa kami gunakan untuk mewarnai kain yang kami gunakan untuk membuat produk kami. Nah, bagaimana kami menghasilkan uang? Seperti yang kita ketahui, digital marketing sekarang masif digunakan oleh para pelaku bisnis, apalagi di era COVID-19 seperti sekarang ini. Semua berubah dari offline menjadi online. Nah, karena hal itulah kami memanfaatkan juga digital marketing ini sebagai strategi pemasaran kami. Kami juga melakukan atau mengikuti pameran. Nah, karena
wabah COVID-19 ini mungkin untuk pameran belum bisa terlaksana, makanya kami menggunakan alternatif lain, yaitu dengan memanfaatkan influencer atau artis Instagram, yang seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna Instagram yang banyak dan bahkan aktif di dunia. Jadi kami memanfaatkan peluang itu untuk menggunakan influencer sebagai tokoh untuk mempromosikan produk-produk yang telah kami buat. Nah, selain itu kami juga mengembangkan ide-ide kreatif yang berhubungan dengan pengembangan produk kami. Nah, untuk mencapai tingkat pertumbuhan target, kami melakukan strategi komunikasi, yaitu seperti memanfaatkan influencer ataupun menggunakan komunikasi persuasif yang lebih ke mengajak pembeli untuk membeli produk kami dengan nilai-nilai yang kami tawarkan, ataupun juga menjaga kualitas produk dan melakukan promosi dan juga memberikan penawaran menarik. Nah, analisis produksi. Yang pertama adalah kami melakukan pemilihan kain yang berkualitas, setelahnya membuatkan pola atau desain yang seperti telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa desain yang kami usung lebih menonjolkan ke simple, potongan simetris dan terkesan elegan. Lalu dilakukan proses jahit yang akhirnya akan menjadi produk jadi berupa pakaian. Nah, proses produksi sendiri kami menggunakan mesin jahit dan juga melakukan pemeliharaan secara berkala, juga membuat pola pakaian dan juga memilih kain yang dengan ketentuan kain yang memiliki kualitas yang lembut, kualitas baik, dan agar nyaman ketika digunakan. Nah, selain itu kami juga menggunakan benang, penggaris, ataupun meteran, ataupun yang berkaitan dengan jahit menjahit sebagai bahan pendukung bagi proses produksi kami. Selain itu juga kami menggunakan hanger dan juga memajang pakaian kami pada display pakaian yang telah disediakan. Nah, rencana pengembangan usaha melalui strategi pemasaran mengenali konsumen. Nah, mengenali konsumen ini kami lakukan dengan melakukan wawancara ataupun membagikan kuesioner kepada pelanggan kami terkait dengan usia mereka, gaya hidup, ataupun style fashion ataupun pandangan fashion mereka. Juga melakukan promosi, memilih lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis ini maksudnya kami memilih strategi ataupun outlet kami di pinggir jalan ataupun lokasi-lokasi yang mudah dijangkau. Juga menggunakan internet marketing ataupun digital marketing dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen ini bisa dengan melakukan promosi, pemberian diskon, ataupun memberikan kartu member. Nah, strategi produksi yang kami gunakan yaitu kami menggunakan lebih mengedepankan sebenarnya produk-produk dengan produk-produk yang berkualitas tinggi, yaitu dengan memperhatikan kerapatan dari jahitan kami sehingga tidak akan mengecewakan pelanggan. Strategi organisasi SDM kami yaitu pendekatan karyawan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, mengembangkan dan mengalokasikan SDM yang bertalenta untuk membantu kegiatan pencapaian kinerja terbaik. Untuk saat ini mungkin kami belum bisa melakukan hal tersebut karena fokus kami sekarang adalah lebih kepada pengembangan produk daripada pengembangan SDM. Untuk strategi keuangan kami menggunakan membuat laporan arus kas, menghindari uang tersimpan di karyawan, melakukan cek struk secara berkala, dan membuat laporan yang lebih rapi. Nah, analisis keuangan ini untuk bahan baku kami perkirakan sekitar 83.500.000 yang terdiri dari kain katun, chiffon, drap, drill, mikro, flanel. Nah, untuk bahan pendukung kami perkirakan kami menghabiskan dana sebesar 32.500.000 untuk pembelian mesin jahit, produk pendukung seperti benang, penggaris, pola, dan lain-lainnya, juga penyewaan gedung dan untuk pembayaran gaji. Nah, analisis bisnis kami
atau analisis SWOT dari bisnis kami, yaitu kekuatan kami terletak pada kualitas produk kami yang tinggi. Ya. Nah, keunggulan desain produk kami yang berbeda, yaitu kami tidak menggunakan desain ataupun produk yang ribet ataupun yang terlalu mengikuti tren, tapi kami lebih ke menonjolkan desain yang simpel, elegan, dan juga potongan-potongan yang simetris, dan juga kami juga menggunakan bahan-bahan pewarna alami dari alam untuk mewarnai pakaian ataupun kain yang kami gunakan. Terus satu sisi kami juga memiliki pelanggan tetap dan juga memiliki tenaga kerja yang ahli. Kelemahannya yaitu keterbatasan promosi, ya bisa dibilang memerlukan modal yang besar juga. Terus suplai bahan yang berkualitas itu terbatas dan efisiensi waktu yang belum bisa kami maksimalkan. Peluang terhadap bisnis kami ini sebenarnya atas pelanggan terhadap produk, kemajuan teknologi, hubungan yang baik dengan pelanggan, dan mengusaha masyarakat dan proses produksi. Ini artinya kami merekrut masyarakat dan memiliki kemampuan yang berhubungan dengan bisnis kami, sehingga kami juga memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar kami. Tak hanya itu, sebenarnya peluang kami juga melihat dari perkembangan sekarang, banyak anak muda juga yang lebih suka bermedia sosial atau menghasilkan foto-foto yang cantik. Itu juga memerlukan outfit mereka juga yang trending atau yang stylish. Jadi sebenarnya peluang bisnis fashion ini lebih terbuka lebar. Juga ancamannya dari kami yaitu pesaing yang ketat. Bisa kita ketahui yang bergerak di bidang fashion itu banyak sekali, terutama yang memanfaatkan media sosial juga. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan fashion di Indonesia itu sangat pesat. Terus apalagi juga kita lihat turunnya daya beli masyarakat di era COVID-19 sekarang ini juga mempengaruhi dan juga bisa menjadikan ancaman bagi sektor bisnis kami. Tidak hanya kami tapi juga bisnis-bisnis yang lain. Juga kelangkaan bahan baku dan lain sebagainya. Nah, produk yang ingin kami hasilkan adalah seperti berikut ini, yaitu kami menonjolkan potongan-potongan yang simetris, potongan-potongan dengan garis lurus, big size, ukuran yang oversize, dan juga simple namun juga elegan. Kami juga menggunakan warna-warna yang netral seperti coklat, abu, hitam, putih. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari rencana bisnis kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.